Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ridho, mahasiswa jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi peramalan metode siklik dengan mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Selamat menyaksikan. Zombie Apocalypse. Baik, mungkin langsung saja kita masuki pada pembahasan kita. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Rifki Ridho, NIM 1906124290. Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian Universitas Riau. Peramalan metode siklik. Peramalan metode siklik merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan atau memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Tentunya dengan bantuan penyusunan rencana terlebih dahulu, di mana rencana ini dibuat berdasarkan kapasitas dan kemampuan permintaan atau produksi yang telah dilakukan di perusahaan Rostani tahun 2007. Tujuan utama dari peramalan ini adalah untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang, sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Dalam sistem peramalan, penggunaan metode peramalan sangat mempengaruhi hasil peramalan yang diperoleh. Bagian awal dari suatu proses pengambilan keputusan adalah melakukan peramalan, baik peramalan permintaan ataupun peramalan produksi, di mana sebelum melakukan peramalan harus diketahui terlebih dahulu persoalan yang terjadi, guna mendapatkan keputusan yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Metode siklik merupakan salah satu metode peramalan untuk suatu produk yang memiliki siklis yang berulang secara periodik. Peramalan ini berguna untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Peramalan dari metode siklik ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Y aksen T sama dengan A tambah B sin 2VT per N tambah C cos 2VT per N, di mana A sama dengan YT per N, sedangkan B yaitu sama dengan 2 sin VT per N, dan C 2YT cos 2VT N per N. Yang mana Y aksen T merupakan nilai dari hasil peramalan periode T, YT sama dengan data aktual penjualan, N sama dengan jumlah data, dan V sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, untuk mengukur ketepatan hasil peramalan, salah satu kriteria yang paling penting untuk memilih model peramalan adalah keakuratannya. Peramalan dapat dianggap akurat apabila memiliki nilai error dan penyimpangan terkecil. Kriteria pemilihan metode peramalan yang terbaik dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah mean error atau ME, yang mana ME ini adalah rata-rata kesalahan dengan mengukur perbandingan jumlah periode peramalan data. Kemudian yang kedua adalah mean absolute deviation atau MAD, yang mana MAD ini adalah rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibanding kenyataannya. Kemudian yang ketiga adalah mean square error atau MSE, yang mana dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Kemudian yang terakhir adalah mean absolute persentase error, yang menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu, yang akan memberikan informasi persentase dalam jumlah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Sebuah toko roti Diana Bakery pada penjualan tahun 2020 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata penjualan dari setiap bulan pada tahun 2020. Datanya seperti di samping. Baik, setelah kita cari menggunakan Microsoft Excel, maka didapatlah hasil seperti pada tabel di layar ini. Untuk mencari nilai dari data Excel yang telah dipaparkan di samping, yaitu dengan menggunakan perhitungan seperti ini. Untuk mencari nilai forecast, menggunakan rumus yang telah kita paparkan tadi, sehingga didapat hasilnya 8386,09. Untuk nilai error, Y dikurang Y aksen,
8.627 dikurang 8.386,09, maka didapatlah hasil 240,91. Untuk standar error estimasi atau SE nya yaitu menggunakan rumus akar dari sigma I dikali Y I kuadrat dikurang Y aksen I kuadrat per alfa dikurang 1. Kemudian dimasukkan angkanya, dibagi 10 dan diakarkan, maka diperolehlah hasil standar error estimasinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.